Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Semoga setiap ibadah kita adalah ibadah yang diterima, ibadah yang mendatangkan rahmat, barokah, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta telah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-Nya untuk memiliki perasaan cinta terhadap ilmu terlebih sebelum beramal. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa merenungkan doa yang terdapat di dalam Al-Quran, yang doa ini paling banyak dibaca oleh kaum muslimin sedunia, yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa, yang bagaimana diterangkan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi karena berilmu tidak beramal, dan bukan juga orang-orang Nasrani yang beramal tapi tidak berilmu. Oleh karena itu, perwujudan kita terhadap doa dalam surah Al-Fatihah adalah berilmu sebelum beramal. Insya Allah sekitar 20-an hari lagi kita akan memasuki Idul Adha. Yang di dalam Idul Adha itu identik ada sebuah kegiatan ibadah yang disebut dengan udhiyah. Saya lebih suka menggunakan istilah udhiyah karena inilah istilah yang lebih pas dan inilah istilah yang digunakan oleh Nabi, daripada istilah yang mungkin cukup populer di kalangan kita, yaitu kurban. Saya tidak mengatakan kurban itu salah, cuma kalau dilihat dari segi makna terlalu umum, karena kurban itu ada kata qurba yang artinya dekat. Segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah bisa disebut dengan kurban. Kalau sholat maghrib kita tadi mendekatkan diri kita kepada Allah, maka bisa disebut juga dengan kurban. Bacaan Al-Quran kita membuat semakin dekat kepada Allah, maka bisa disebut dengan kurban. Sedekah kita membuat kita semakin dekat kepada Allah, juga bisa disebut dengan kurban. Jadi maknanya terlalu umum, dan saya membiasakan dengan istilah yang lebih pas dibandingkan istilah yang lain. Jadi nanti kalau saya mengulang-ulang istilah udhiyah, itulah yang Bapak Ibu selama ini pahami dengan istilah kurban. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ibadah udhiyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah penting yang terkait dengan udhiyah. Kaidah yang pertama itu apa? Udhiyah itu adalah amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah sekali seumur hidup. Saya ulangi ya, udhiyah itu adalah amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah sekali seumur hidup. Kaidah ini muncul karena di kalangan masyarakat sebagian punya tradisi atau kebiasaan dalam satu keluarga itu digilir. Tahun pertama yang nyembelih atas nama bapaknya, tahun kedua gantian istrinya atau ibunya, dan tahun-tahun berikutnya anak-anaknya sampai habis. Setelah semuanya dapat giliran, mereka berhenti dari udhiyah. Ketika ditanya, kok nggak udhiyah, kenapa? Sudah pernah. Maka mohon maaf, metode seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Karena ketika tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun depannya lagi untuk anak-anaknya, berarti sifatnya membatasi sesuatu yang luas. Padahal kalau kita lihat di zaman Nabi, cukuplah seorang kepala keluarga menyembelih seekor kambing di atas namakan dirinya dan keluarganya. Berarti mencakup istri dan anak-anaknya. Tapi kalau kemudian dibatasi bapaknya saja, berarti tahun itu istrinya dan anaknya tidak berpahala.
Tahun depannya untuk istrinya berarti suaminya nggak dapat pahala, anak-anaknya nggak dapat pahala. Ketika jatah anaknya berarti bapak ibunya nggak dapat pahala. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Karena para ulama mengamati berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama di kalangan tabi'in seperti Qatadah atau Ikrimah dan sebagainya, yang mereka menyimpulkan perkataan Allah dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholat di dalam ayat itu adalah sholat Idul Adha, dan menyembelihnya yaitu peristiwa penyembelihan setelah sholat. Kalau sholat Idul Adha-nya aja Allah perintah setiap tahun, berarti penyembelihannya juga diperintahkan setiap tahun. Paham ya? Jadi Idul Adha itu atau udhiyah itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Memang kita akui di dalam Islam ada ibadah sekali seumur hidup. Sekali dilakukan, udah nggak usah dilakukan lagi. Misalnya apa? Akikoh. Bapak kalau sudah diakikoi, maka tak perlu akikoh lagi. Contoh yang lain apa? Kalau diulangi, bapak tersiksa. Khitan. Kalau sudah sekali jangan lagi, Pak. Habis nanti. Paham ya? Saya dulu kaget ketika pertama kali dengar istilah khitan revisi. Kayak skripsi ya, revisi. Saya kira tuh dihitan lagi, apa enggak? Ngisi ajaran agama. Ternyata itu untuk memperbaiki bentuk, atau kalau misalnya ada cacat, moga-moga dengan operasi itu nanti kondisinya lebih baik. Saya sempat seudon, tapi ketika bertanya ternyata tidak seperti yang saya duga. Untuk masalah haji itu bukan sekali seumur hidup, Pak. Kalau dalam kita pikir itu sebenarnya setiap tahun. Cuma mampunya kita sekali seumur hidup. Paham ya? Sebenarnya panggilan setiap tahun, masalahnya kita cuma bisa sanggup melaksanakannya sekali seumur hidup. Nikah itu sekali seumur hidup apa setiap tahun? Pak, yang bisa menjawab nanti bapak-bapak. Bapak itu punya keyakinan nikah sekali seumur hidup apa setiap tahun? Ya, pengennya setiap tahun. Cuma kemampuan cuma sekali seumur hidup. Gitu ya. Jadi kaidah yang pertama simple. Udhiyah itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah sekali seumur hidup. Kemudian kaidah yang kedua, yang mampu harus menyembelih udhiyah. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kalau ada anak, jangan pulang. Begitu pulang langsung kita komentari, nanti gak usah pulang sekalian. Itu kira-kira kalimat kasih sayang atau hukuman? Kasih sayang atau hukuman? Hukuman. Nabi berbicara seperti itu seakan-akan ada sebagian umatnya yang beliau usir gara-gara punya kelapangan rezeki, tapi sengaja tidak menyembelih. Ngusirnya nggak main-main dari tempat sholat atau masjid, yang masjid itu adalah rumah kedua bagi kaum muslimin. Dari hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan konon udhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi menyadarkan yang punya kelapangan rezeki. Meskipun jumhur ulama lebih kepada pendapat bukan sampai tingkat wajib, tetapi sunnah muakkadah. Baik, itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga apa? Udhiyah itu ibadah sekeluarga. Allah SWT ketika meletakkan ibadah itu ada porsinya. Misalnya ada ibadah yang tadi kita bahas ya, sekali seumur hidup. Misalnya apa tadi? Akikoh, misalnya khitan, dan sebagainya. Kemudian ada ibadah yang tahunan. Misalnya apa? Sholat Id, shaum Ramadan,
zakat fitri, dan sebagainya. Ada ibadah yang sifatnya pekanan, misalnya apa? Sholat Jumat. Ada ibadah yang sifatnya harian, bahkan tidak bisa diwakilkan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Kemudian ada ibadah yang sifatnya mewakili jamaah. Kalau sudah dilakukan sebagian, yang lain gugur kewajibannya. Misalnya apa? Adzan. Adzan itu cukup satu orang paling satu masjid. Gak perlu bareng-bareng. Wah, saya juga pengen adzan dia adzan, aku juga adzan gitu ya. Kenapa? Karena ketika sudah ada satu orang yang mengumandangkan adzan, gugur kewajiban yang lain. Merawat jenazah, sholat jenazah, dan sebagainya. Kemudian ada ibadah yang porsinya itu mewakili keluarga. Misalnya apa? Misalnya yang sedang kita bahas, yaitu ruqyah. Suatu ketika Ammar bin Yasar bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Kaifa kana tibdu'aya 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bentuk penyembelihan di zaman Nabi itu bagaimana sih? Karena Atok itu tabi'in, Abu Ayyub Al-Ansari sahabat. Tabi'in cuma ketemu sahabat, tidak ketemu Nabi, tapi kalau sahabat ketemu dengan Nabi. Maka dia bertanya, di zaman Nabi penyembelihan itu gimana sih? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari memberikan jawaban, karena rajul yudha'i bi syati anhu wa ahli baiti fayaquluna wa yuqimun. Di zaman Nabi, seseorang laki-laki cukup menyembelih dengan seekor kambing yang dia atasnamakan untuk dirinya dan keluarganya, yang dengannya mereka makan dan dengannya mereka memberikan makan. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan dari poin yang pertama tadi, bahwasanya kegiatan masyarakat yang memiliki tradisi bergilir dalam satu keluarga tidak pas. Kenapa? Karena ketika setiap tahun yang menyembelih orang yang sama, misalnya kepala keluarganya, maka sembelihan itu nanti pahalanya untuk dia, istrinya, dan anak-anaknya. Bahkan para ulama mengatakan, dan ini juga termasuk untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal. Para ulama memang berbeda pendapat, orang yang sudah meninggal itu boleh nggak disembelihkan ruqyah. Kalau menurut jumhur di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi. Nabi setiap tahun nyembelih ruqyah, tapi tidak pernah menyebutkan atau mengkhususkan ini untuk Khadijah, ini untuk Abdullah, ini untuk Al-Qasim, untuk keluarga beliau yang sudah meninggal. Sehingga ketika kita menyembelih termasuk untuk diri kita, keluarga kita yang masih hidup, dan keluarga kita yang sudah meninggal. Kalau ada pendapat yang memperbolehkan, itu nanti ada kata yang sama, boleh disembelihkan untuk si mayit selama ketika hidup berwasiat. Misalnya ibu saya ketika masih hidup ngobrol di awal tahun ini, ibu mau membeli apa? Mau beli hewan untuk ruqyah. Belum sempat kejadian ibu saya meninggal. Saya sebagai anak kemudian menganggap itu sebagai sebuah wasiat. Kemudian saya berikan seekor kambing di atas namakan ibu saya. Paham ya? Tapi kalau dalam masa hidupnya si mayit nggak pernah ngomong pingin nyembelih, kemudian meninggal, nggak usah. Paham ya? Meskipun ada ulama yang memperbolehkan, tetapi terkesan ada syaratnya, pernah berwasiat. Tapi lebih amannya sih yang hidup menyembelihkan itu nanti untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kaidahnya apa? Batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam penyembelihan ruqyah itu siapa? Sama-sama disebut dengan keluarga, pasti ada batasannya. Apakah sepupu, saudara jauh, atau bahkan terah itu juga disebut dengan keluarga. Padahal terah itu kan kumpulan keluarga besar ya.
Kalau kita ke Kelenteng Nogosari, itu ada sebuah tulisan yang pasti membuat kita teringat-ingat. Tulisan itu ditempelkan di minibus, di mobil, di bengkel. Tulisannya apa? Putune Mbah Man. Ya, yang pernah lewat sana pasti ingat ya. Kata-kata itu, tulisan itu keingat terus gitu. Seakan-akan memang bangga banget punya simbah namanya Mbah Man. Kemudian cucunya mengabadikan untuk jadi nama bisnisnya. Kayaknya bisnisnya tentang travel, karena banyak bis, banyak mobil travel dan sebagainya. Tulisannya Putune Mbah Man. Apakah kemudian ketika satu ekor kambing disembelih berlaku untuk Putune Mbah Man? Terahnya Mbah Man. Para ulama menjelaskan diantaranya Al-Baji Al-Maliki. Beliau ini seorang alim dari kalangan madhab Malikiyah. Beliau memberikan penjelasan yang juzulil insani an yudahhiya an nafsihi wa an ahli baitihi fi syatil wahidah, yakni fi ahli baitihi ahlan nafaqah. Diperbolehkan seseorang menyembelih atas nama dirinya dan keluarganya hanya dengan seekor kambing. Yang dimaksud dengan keluarganya itu siapa? Yang dinafkahi. Berarti kalau sepupu kita, saudara jauh kita tidak kita nafkahi, bukan keluarga. Paman saya, bibi saya, sepupu saya, mereka tidak saya nafkahi, berarti tidak termasuk di dalam keluarga. Kemudian Ibnu Habib rahimahullah ta'ala memberikan rincian lebih dalam tentang definisi keluarga. Walahu an yukila fi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fi nafaqatihi wa baitihi. Hendaknya seseorang memasukkan di dalam sembelihannya itu anaknya yang meskipun sudah balik, bahkan mungkin anaknya adalah orang kaya, dengan syarat masih dinafkahi dan tinggal di rumahnya. Karena seringkali masyarakat bingung, anak saya udah gede, apa kuliahnya bisa? Anak saya udah kerja, kaya lagi, tapi masih makan dengan kita, tinggal di rumah kita. Tapi karena dia udah kaya, punya duit sendiri, apa bisa? Maka Ibnu Habib menerangkan, selama anak itu dalam istilah daerah kita belum mentas, istilah masyarakat istilahnya belum mentas, belum menikah, makannya masih kita yang nanggung, meskipun dia sudah besar, dia berpenghasilan atau bahkan kaya, selama dia belum mentas, masih di rumah kita, masih kita yang nanggung nafkah makannya, maka dia termasuk yang dimasukkan dalam sembelihan kita. Paham ya? Jadi tidak sembarang keluarga, tapi ada batasannya. Yang dinafkahi, meskipun yang dinafkahi ini sudah besar, bahkan sudah berpenghasilan atau bahkan kaya. Baik, kemudian yang selanjutnya dari kaidah 1, 2, 3, 4 kita bisa mengambil kesimpulan sederhana. Sebuah masjid itu takmirnya dikatakan berhasil kalau dia bisa menyadarkan kakak yang menjadi jamaahnya, yang kakak itu adalah kakak yang mampu, semuanya 100% membeli. Kalau misalnya saya tanya kepada seorang takmir, Pak, di sini kakak yang mampu muslim berapa? 100. Terus tahun kemarin membelinya berapa? 2 ekor sapi. Belum ideal. Kalau 2 ekor sapi berarti yang membeli berapa? 14. Padahal yang mampu 100, tapi ternyata yang membeli cuma 14. Tapi kalau kemudian takmirnya itu bisa memotivasi jamaah 100 kakak yang mampu jadi jamaah di masjid itu semuanya yang beli, nah itu takmir yang ideal. Syukur-syukur dijadikan takmir abadi. Paham ya? Cuma ada nggak model takmirnya itu? Ada nggak? Ya mungkin ada tapi nggak di sini ya. Itu target kita, impian kita. Moga-moga muslim yang punya kelapangan rezeki itu
itu kemudian bisa berudhiyah setiap tahunnya. Itu kesimpulan sederhana dari kaidah 1, 2, 3, 4. Kemudian kaidah yang kelima apa? Kaidah yang kelima saya ingin bicara tentang udhiyah minimalis. Saya dulu menduga, menyangka, jangan-jangan saya itu baru bisa berudhiyah kalau duit saya itu 2,5 atau 3 juta. Bisa beli seekor kambing dengan harga segitu, berarti saya baru bisa berudhiyah. Ternyata setelah belajar agama, kurang dari itu bisa. Yang pertama harus kita pahami dulu bahwasanya Islam memperbolehkan menyembelih binatang itu tidak harus jantan, betina pun boleh, meskipun masyarakat menganggap aneh atau asing. Yang membolehkan siapa? Nabi, kemudian disimpulkan oleh para ulama. Memang Nabi bicara tentang akikah dalilnya. Amil gulami syatani wa amil jariyah syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. La yadurukum atukronan kunna au inasa. Tidak masalah bagi kalian mau yang jantan atau yang betina. Paham ya? Jadi tidak harus yang jantan, betina pun jadi. Kenapa masyarakat tidak suka yang betina? Mungkin khawatir ya. Pas disembelih ternyata sudah hamil. Mungkin kekhawatirannya itu. Tapi kalau kemudian kita raba-raba, kita tanya kepada si penjual, belum pernah dikawin oleh pejantan, ya nggak masalah. Kenapa? Islam memperbolehkan. Kenapa para ulama menyimpulkan demikian? Karena antara akikah dengan udhiyah itu banyak kesamaan. Kesamaan pertama apa? Jenis hewannya. Bahimatul an'am. Meskipun diterjemahkan sebagai binatang ternak, tapi ternak menurut fikih, bukan ternak menurut bahasa Indonesia. Tahun ini bapak ternak ayam, boleh nggak kemudian udhiyahnya dengan ayam? Itu bahasa Indonesia Pak ya, bukan fikih. Tapi satu kandang yang harganya melebihi harga seekor kambing, bukan masalah mahalnya, tidak sesuai dengan jenisnya. Paham ya? Nah yang jadi rahasia itu kalau ketika diterjemah, mencukupkan dengan terjemah, tapi tidak mencoba mencari tahu makna fikihnya. Bapak mentang-mentang orang kaya, boleh nggak udhiyah dengan gajah? Gede loh Pak. Jarang, mungkin bapak yang pertama kali. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bukan jenisnya. Paham ya? Yang kedua kesamaannya apa? Kesamaannya syaratnya, nggak buta, nggak pincang, nggak kurus, nggak sakit. Karena banyak kesamaan, banyak para ulama fikih yang mensyaratkan binatang akikah sama seperti binatang udhiyah, atau kebalikannya, binatang udhiyah sama seperti binatang akikah. Jadi yang pertama boleh betina, tidak harus jantan. Tapi subhanallah ya, sapi, unta, kambing, domba itu setiap hari disembelih. Tapi belum pernah ada kasus yang jantan punah atau langka. Allah ketika menjadikan binatang sembelihan itu kebanyakan jantan. Beda dengan manusia, yang lebih banyak yang mana? Perempuan. Bahkan Nabi mengatakan tidak terjadi hari kiamat sampai perbandingan laki-laki dan perempuan 1:50. Sekarang berapa? Bapak nggak rajin baca survei. Baca Pak, itu peluang 1:13. Bapak menikahi seorang perempuan saja 12 perempuan nganggur. Bapak mengamalkan sunnah poligami sampai maksimal 4, 9 nganggur. Boleh poligami saja belum bisa menyelesaikan masalah, apalagi dilarang. Paham ya? Paham? Ya saya belum bisa membicarakan, belum bisa membuktikan. Saya masih ahli tauhid, saya masih satu. Paham ya? Jadi binatang lebih banyak yang jantan daripada betina, padahal disembelih tiap hari. Beda dengan manusia yang lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Kemudian yang kedua, selain boleh yang betina, ternyata untuk domba
Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Wedhus gembel. Itu boleh disembelih ketika berusia 6 bulan. Tidak seperti kambing yang harus 1 tahun. Berdasarkan sabda Nabi ketika Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, "Dhahu bil jata'ah minad dha'ni fa innahu janis." Sembelihlah binatang yang sudah termasuk jata'ah karena itu diperbolehkan. Jata'ah itu istilah usia binatang. Sebagaimana manusia itu juga punya istilah dalam usia, binatang juga punya. Manusia ketika baru dilahirkan sebutannya bayi, agak gede bocah, gede lagi anak, gede lagi kemudian orang dewasa, mentok-mentoknya orang tua atau lansia. Binatang pun demikian. Ketika usianya sampai sekitar 6 atau 7 bulan sebutannya jata'ah. Di atasnya musina. Di atasnya nanti banyak istilah ibnu labun, ibnu makhot, dan sebagainya. Nah, Nabi SAW memperbolehkan khusus untuk domba atau wedhus gembel itu sudah boleh disembelih meskipun usianya 6 atau 7 bulan. Paham nih? Dari sini saya kemudian akhirnya pikir, wedhus gembel sama kambing itu lebih mahal mana? Kambing. Berarti lebih murah. Yang kedua, betina pun jadi udah wedhus gembel, betina. Usianya baru 6 bulan. Harganya berapa? Wedhus gembel, betina, baru 6 bulan. Harganya berapa? Alhamdulillah 3 hari yang lalu saya tanya dan survei. Berapa? Pak Nubak berapa? Di sini nggak ada tukang kambing ya. 800.000. Ternyata nggak harus celengan kita 2,5 juta atau 3 juta, 800.000 pun jadi. Maka aneh bagi para perokok yang setiap hari merokok habis 20.000, setahun itu 7,2 juta. Ketika Idul Adha, itu kemudian wah saya termasuk miskin tidak mampu. 7,2 juta setahun, tapi kalau Idul Adha tiba-tiba miskin. Waliyadzubillah. Rokok itu bermanfaat nggak sih? Cara tahu bermanfaat atau tidak gampang. Taruh di masjid. Bapak misalnya ya, sedekah rokok berikan kepada takmir masjid, lihat nanti takmir masjid itu letakkan di mana. Orang aneh-aneh sedekah rokok pasti dibuang di sampah, berarti nggak berguna. Tapi kalau rokok itu berguna, ditaruh di mihrab. Bahkan keluar masuknya itu kemudian dikasih rokok. Saya sering sholat di masjid saudara kita NU. Mereka rajin rokok, tapi belum pernah masjid itu ada bonus rokok. Paham? Paham di sini? Yang ahli hisab ngaco. Bahasa tuh ini. Rata-rata dikasih rokok taruh buang sampah. Berarti menunjukkan tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat dibanggakan sama jemaah masjid, bahkan takmir masjidnya, imamnya. Wah ini benda bermanfaat sakral, taruh di depan imamah. Kalau bermanfaat, nggak bermanfaat. Dikasih gratis di pintu masuk dan keluar juga nggak ada yang ngambil. Paham ya? Berarti nggak bermanfaat. Kita bicara rupiah bukan masalah rokok, cuma saya agak belajar dikit. Paham ya? Jadi ternyata bisa dengan modal sekitar 800.000 atau lebih sedikit beli wedhus gembel betina 6 bulan. Paham ya? Jadi nggak ada alasan saya celengannya belum cukup atau saya tidak punya duit. 800.000. Kalau kita nyelengin selama setahun berarti 4 bulan kira-kira berapa? Bapak nyelengin 100.000 aja, sisa. Subhanallah. Bapak arisan per bulan itu berapa? Kumpulan bapak-bapak arisan itu berapa? Sebulan. Kegiatan masyarakat itu sebulan habis berapa? Lebih dari 100.000 itu aja mampu. Masa untuk ibadah yang berharga kemudian tidak mampu. Paham ya? Baik. Kemudian kaidah terakhir yang saya sampaikan adalah udhiyah itu untuk takwa. Para ulama mengatakan pertimbangan terbesar dalam udhiyah itu bukan banyaknya daging atau banyaknya hasil, tetapi yang paling sesuai dengan sunnah.
Kenapa? Berdasarkan perkataan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 38 ya. La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya dan dagingnya, tapi ketakwaan kalian. Kemudian akhirnya kesimpulan itu diperjelas dengan perkataan memperhatikan masalah ruqyah atau ibadah itu lebih didahulukan dibandingkan maslahat pemanfaatan ruqyah, kecuali ada faktor yang lain. Maksudnya gini, saya bikin kasus. Mana yang lebih utama? Saya nyembelih di kampung saya sendiri, sama kambing ini saya transfer di pedalaman. Yang lebih utama yang mana? Di kampung sendiri apa saya transfer ke pedalaman? Jawabannya yang pertama. Saya sembelih di kampung sendiri itu lebih utama daripada saya transfer ke pedalaman. Kenapa? Kalau saya sembelih di kampung saya sendiri, saya bisa melaksanakan banyak sunnah. Yang pertama sunnahnya apa? Menyembelih sendiri. Nabi kan menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa menyembelih sendiri, kata para ulama, melihat langsung penyembelihan. Yang beli ibu-ibu, nggak pantas lah kalau kemudian dia menyembelih sendiri. Minta tolong bapak-bapak, tapi kemudian ibunya ini lihat. Berarti dia melaksanakan sunnah yang pertama. Yang kedua apa? Bisa baca doa langsung ketika disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta wala anni wa an ahli baiti. Itu doa yang paling saya suka. Di antara banyak riwayat, banyak lafaz tentang doa ketika akan menyembelih. Kemudian yang ketiga apa sunnahnya? Dari sembelihan itu dagingnya sebagian bisa kita makan. Nabi itu bahkan konon sarapannya dari sembelihan. Paham ya? Tapi kalau kemudian ditransfer ke tempat pedalaman, betapa banyak sunnah yang kemudian tidak bisa kita raih. Apa? Gak bisa nyembelih sendiri, gak bisa baca doa langsung, gak bisa memakan sebagian dagingnya. Paham ya? Kalau dilihat dari segi manfaat, manfaatan sama. Tapi kalau dari segi sunnah, lebih sunnah di kampung sendiri. Tapi ini daripada saya kemudian dikatakan untuk makan, sekitar 3 atau 4 tahun, insya Allah 4 tahun ini, saya punya wacana dengan 30 teman saya menggabungkan keduanya. Ya disembelih di kampung kita sendiri, kemudian sebagiannya kita kumpulkan 30 orang dengan porsi daging masing-masing, dikumpulkan cukup banyak, kita serahkan kepada teman kita yang punya teknologi bikin daging jadi kornet. Yang kornet itu kemudian kita kirim ke Suriah, Palestina, Rohingya dan sebagainya. Jadi kita dapat 2 pahala. Pertama, mengamalkan sunnah dia. Yang kedua, tidak menutup mata kepada saudara kita yang lebih membutuhkan. Paham ya? Jadi saya lebih memilih kalau bisa dapat 2 pahala, ngapain 1 pahala. Paham ya? Itu metode saya. Tapi kalau Bapak mau cukup di kampung sendiri, daerah lain, biar yang mikir orang lain, itu saya tidak berani menyalahkan. Cuma saya ingin sama teman-teman yang alhamdulillah sudah sekitar 30 orang, mereka sepakat, mereka setuju, kita modelnya kayak gitu. Tetap kita dapat pahala kalau nanti sampai daging kita dimakan, meskipun beberapa bulan kemudian. Kenapa? Karena nyembelihnya kan pasti Idul-Adha. Paham ya? Niatnya ruqyah. Masalah kemudian dimakannya dengan teknologi konkret yang bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai 1 tahun, itu urusan lain. Paham ya? Kasus yang pertama, dahulukan yang paling sesuai dengan sunnah daripada mengambil manfaat. Yang kedua, mana yang Bapak lebih utamakan kalau Bapak sama-sama punya uang 3 juta? Beli seekor kambing atau patungan 1/7 sapi? Bapak pilih mana? Nah, jawabannya adalah lebih baik beli seekor kambing. Kenapa? Karena Nabi itu nyembelihnya kambing, lebih mendekati sunnah. Kalau dari segi daging, memang banyakkan sapi. Bapak di hari biasa bawa duit 3 juta untuk beli daging, wah itu nanti habisnya berbulan-bulan. Paham ya? Memang dagingnya lebih banyak, lebih enak, lebih mudah diolah
konsumsi, lebih mudah dimasak. Tapi kalau dilihat dari segi mana yang lebih mirip dengan sunnah kambing, para ulama mengambil kesimpulan ini, Nabi itu lebih memilih untuk mengorbankan 1 nyawa daripada mengorbankan 1/7 nyawa. Paham ya? Ini materi kita. Saya tidak ingin membuat bapak-bapak yang sudah terlanjur bikin kelompok patungan sapi kemudian bubar. Paham ya? Kalau kemudian saya katakan patungan itu juga ada dalilnya, boleh Nabi memberikan izin. Tapi kalau kaitannya dengan praktek Nabi itu gimana? Patungankah atau beli seekor kambingkah? Nabi beli seekor kambing. Paham ya? Ini untuk mempertegas takwa itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan bicara secara cepat karena waktu kita terbatas. 3 unsur fikih ruqyah. Kalau kita bicara tentang fikih ruqyah, maka para ulama membagi menjadi 3 bahasan. Pertama, aturan memilih hewan. Yang kedua, aturan penyembelihan. Dan yang ketiga, aturan pemanfaatan. Ini mirip dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah lain itu pasti ada sebelum, saat, sesudah. Bapak mau umroh, yang dipersiapkan apa? Pas umroh melakukan apa? Nanti kalau sudah selesai ngapain? Pasti gitu kan? Ketika kita mau beruqyah pun sebelumnya apa? Pilih hewan. Saatnya apa? Tatkala nyembelih. Sesudahnya apa? Bagaimana mendistribusikannya, pemanfaatan. Maka para ulama membagi menjadi 3 bahasan. Bahasan yang pertama adalah aturan memilih hewan. Para ulama mengatakan, kalau ingin dikatakan sah, maka harus terpenuhi 3 unsur: jenis, usia, bebas cacat. Yang pertama jenis. Jenisnya apa? Disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran, bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Yang aslinya adalah pertama unta, sapi, kambing atau domba. Timbul kemudian kasus ada binatang-binatang yang mirip dengan binatang ini. Boleh nggak? Kebanyakan para ulama memperbolehkan. Misalnya kerbau mirip dengan sapi, bison mirip dengan sapi, diperbolehkan. Kemudian ada binatang yang mungkin bapak ibu pernah lihat tapi mungkin baru nyadar sekarang. Ada binatang namanya binatang lama, double L, LLAMA. Silakan nanti cari di internet Google. Ada binatang namanya alpaka. Itu bentuknya bingungin pak. Dilihat dari bulunya kayak onta, dari rangkanya juga kayak onta, tapi nggak gede-gede banget. Dia kakaknya kambing. Nah, gitu ya. Kalau menurut ahli hewan ini mirip onta atau kambing, ada kemiripan sebagaimana kerbau dan bison mirip dengan sapi boleh, berarti nyembelih lama dan alpaka juga boleh. Bedanya lama dengan alpaka itu apa? Kalau lama itu moncongnya kayak kambing, bukan anjing. Tapi kalau alpaka itu mulutnya kayak onta, lonjong. Jadi yang pertama jenis binatangnya. Yang kedua usia. Usia standarnya itu kata Nabi, la tad'u illa musinna illa an yusar alaikum fatadbahu jata'an. Janganlah kalian sembelih kecuali yang sudah musinnah, kecuali kalau sulit maka silakan sembelih yang jata'an. Musinnah itu kata sinun, gigi. Karena umumnya kalau sudah sampai usia tertentu giginya ada yang tanggal. Kalau kambing rata-rata 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Pertanyaan saya, bapak pengen beli sapi, kata si penjual dengan jujur, ini udah 2 tahun, tapi belum poel. Jadi bapak beli nggak? Udah 2 tahun, tapi belum poel. Jadi bapak beli nggak? Jawabannya jadi. Kata para ulama, pertimbangan yang terkuat itu adalah acuan waktu, bukan fisik. Acuan waktunya 2 tahun, masuk. Masalahnya belum poel, itu takdir. Paham ya? Tidak setiap sapi pas 2 tahun poel.
butuh mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau setengah tahun lagi, atau tahun depan baru poel. Itu takdir. Paham ya? Selama memang bisa dipastikan dengan jujur ini sudah 2 tahun mas cuma belum poel, maka tetap dibeli. Kenapa? Tidak 2 tahun. Makanya karena khawatir tidak laku, banyak penjual kemudian mencatut gigi si sapi karena khawatir kalau cuma modal 2 tahun nanti belum poel nanti nggak laku. Kasihan sapinya Pak. Bapak tuh ompong dicabut orang tua Pak, putus sendiri Pak. Putus sendiri, paham ya? Paham ya? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga bebas cacat. Bebas cacat itu kata para ulama ada 3 macam. Pertama, menyebabkan tidak sah. Yang kedua, menyebabkan hanya makruh. Dan yang ketiga tidak berpengaruh sama sekali. Yang pertama yang menyebabkan tidak sah itu Nabi sampai mengacungkan 4 jarinya. Pertama apa? Yaitu Nabi SAW mengatakan yang buta sebelah jelas, yang sakit dengan jelas, pincang dengan jelas, dan yang keempat sangat kurus. Nabi sampai mengulang jelas. Timbul pertanyaan, jelas menurut siapa? Kitanya apa binatangnya? Ayo. Kitanya apa binatangnya? Jelas di sini kembali kepada orangnya apa binatangnya? Kitanya. Kenapa? Karena kita yang kemudian hanya menentukan ini kayaknya buta nggak sih? Kayaknya pincang nggak sih? Kayaknya sakit nggak sih? Kecuali kalau kambingnya bisa ngomong. Mataku kayaknya kelihatan normal bagimu, hitam dan putihnya ada, tapi aku cuma bisa lihat dengan yang kanan, kiri udah nggak berfungsi. Nah, kecuali kalau kambing ngomong sendiri, silahkan jelas menurut versi kambing. Paham ya? Kita cuma bisa menghukumi dohir. Kanan dan kiri matanya gak ada bedanya, oh berarti normal. Padahal setelah diteliti ternyata bukan. Paham ya? Jadi jangan memaksakan diri untuk punya ilmu komunikasi dengan binatang. Kambing itu kurus gak masalah. Kambing gemuk juga gak masalah. Tapi kalau ibu-ibu gemuk jadi masalah. Langsung diet. Menurut si kambing aku ini badannya gemuk, tapi menurut kita kurus, nggak kita beli. Paham ya? Berarti penilaian menurut siapa? Orangnya, bukan binatang. Kemudian yang kedua, makruh. Disebutkan kondisi makruh itu kalau kaitannya dengan telinga dan tanduk. Misalnya telinga kecil, tanduknya patah. Nah, ternyata oleh para ulama hadis diteliti, hadisnya lemah. Cuma seandainya ada kasus kambing ini kupingnya kecil, tanduknya patah, gemuk. Yang ini kupingnya normal, tanduknya nggak patah, agak kurus. Mana yang Bapak pilih? Yang pertama apa yang kedua? Kok masih bingung? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua Pak, takwa bukan hasil. Paham ya? Kenapa yang kedua? Karena bebas cacat. Meskipun nggak terlalu gemuk. Tapi kalau kemudian yang pertama gemuk sih, tapi ada cacatnya. Paham ya? Jadi kaidah dalam ruqyah itu bagus-bagusan sesuai dengan sunnah untuk ketakwaan, bukan nyari hasil. Kemudian yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh kepada penyembelihan. Misalnya apa? Kambingnya ompong. Loh, ompong kok boleh? Kan tidak disebut oleh Nabi cacat yang menyebabkan tidak sah. Paham ya? Misalnya apa? Ekornya buntung. Boleh enggak? Enggak pengaruh. Kenapa? Tidak disebutkan oleh Nabi tadi. Seandainya itu jadi pengaruh, Nabi akan sebutkan termasuk cacat yang menyebabkan tidak sah. Kasus yang paling sering ditanyakan, sapi ini sambil, buah belakangnya cuma satu atau enggak ada, dibeli enggak ya? Silakan dibeli. Kenapa? Tidak disebutkan cacat yang mempengaruhi ruqyah. Paham ya?
skrotumnya nggak sempurna, cuma satu atau bahkan nggak ada. Paham nggak ya? Jadi ini termasuk cacat ketiga yang tidak mempengaruhi dia, dibeli nggak masalah. Paham ya? Yang jadi masalah kalau pincang, entah seperti itu. Kemudian yang terakhir, syarat menyembelih dengan syar'i. Saya percepat karena ini ada 10 poin. Yang pertama, punya niat. Punya niat itu maksudnya apa? Dia orang yang waras dan dia bukan anak kecil. Orang tidak waras tidak boleh nyembelih, kenapa? Karena dia tidak sadar ini ibadah. Anak kecil tidak boleh nyembelih, kenapa? Karena nanti dikira main-main. Kalau bisa sih bisa Pak, anak kecil kalau dilatih. Nyembelih kambing bisa, sapi pun bisa kalau dilatih. Cuma masalahnya nggak boleh, kenapa? Nanti dikira main-main. Paham ya? Mungkin Bapak pernah lihat ada video megang kucing, kemudian karena mungkin pas itu latihan lihat orang-orang ada yang nyembelih, kucingnya dipegangin, kemudian dibaca Allah Akbar, Allah pakai tangannya. Berarti kalau seandainya dia dipegangin pisau beneran bisa sebenarnya. Cuma masalahnya nggak boleh. Kenapa? Nanti tidak main-main. Yang kedua, pelakunya itu Muslim atau ahli kitab, Islam, Yahudi, Nasrani. Kalaupun Muslim, jaga, tanyain dia sholat nggak. Jaganya nggak sholat, Pak, mohon maaf, berarti nanti Bapak bagiannya yang ngupasin kulit, motong-motong, tapi nyembelih nggak boleh. Kenapa? Bapak nggak sholat, berarti kafir. Paham yang tegas. Kemudian yang ketiga, ketika melukai binatang memang ada niat nyembelih. Karena ada kegiatan melukai binatang, tapi ternyata bukan menyembelih. Misalnya, Bapak mau diseruduk sama sapi. Bapak takut diseruduk, kemudian Bapak mau bela diri dengan golok Bapak, kena si sapi, sapinya mati. Maka itu bukan ukhiyah. Kenapa? Niat melukai bukan untuk menyembelih, tapi membela diri. Yang keempat, ini pertanyaan. Apakah kalau menyembelih harus makan? Ini kaitannya bukan masalah penyakit Bapak. Bapak kolesterol tinggi, asam urat tinggi, menyembelih kambing nggak makan, bukan masalah sakit. Hukum asal, boleh nggak menyembelih tapi nggak makan. Tergantung niatnya. Misalnya ada menyembelih tapi nggak makan. Misalnya apa? Tujuan penelitian. Mahasiswa fakultas peternakan menyembelih kambing. Tujuannya bukan untuk makan, meneliti anatominya. Oh, jantungnya, livernya, ususnya kayak gini. Malah aneh, anak fakultas peternakan malah makan-makan. Terus praktekmu apa? Paham ya? Yang kelima dan keenam itu kaitannya dengan tauhid. Tidak boleh disebarkan kepada selain Allah karena itu syirik. Tidak boleh diikrarkan kepada selain Allah karena nanti jadi bangkai. Kemudian yang ketujuh, harus nyebut nama Allah, minimalnya basmalah. Menghilangkan nyawa binatang itu dua macam. Menyembelih atau menyayat yang disebut dengan adzabah. Yang kedua, berburu. Konsekuensi nyembelih dengan berburu itu beda. Bedanya apa? Yang pertama, kalau nyembelih binatang, kita baca basmalah itu ditujukan untuk binatangnya. Tapi kalau untuk berburu, yang kita tujukan adalah senjatanya. Yang kedua, konsekuensinya, kalau untuk nyembelih per ekor baca basmalah. Tapi kalau untuk berburu, sekali dapat beberapa buruan, selesai. Misalnya, masih ada burung belibis di sawah, jejer 4, urus, kemudian saya tembak. Sebelum saya tembak, saya baca basmalah. Tembus 4-4-nya, Pak. Sah untuk saya makan. Gak boleh ini boleh dirapel. Tapi kalau untuk sembelihan tidak boleh dirapel. Bapak kerjanya sebagai tukang jual daging ayam. Ya mau tidak mau harus membeli satu persatu. Bismillah, Bismillah. Gak boleh digantung di bambu, dicekik gitu ya, dicekik kemudian Bapak berakting kayak samurai gitu. Bismillah, Bismillah. Sekian ayam mati semua atau bahkan putus semua. Mati sih mati, cuma nggak sah. Kenapa? Ini bukan buruan. Paham ya? Ini sembelihan. Beda dengan buruan yang sekali basmalah kok kena beberapa,
sah. Nombak ikan, ikannya tumpuk atas bawah ada, seret kena dua. Sebelumnya baca basmalah, sah untuk kedua. Kemudian yang kedelapan, alat yang digunakan bisa untuk melukai, umumnya terbuat dari logam. Hindari yang terbuat dari anggota tubuh binatang, kuku, gigi, tulang. Itu meskipun kalau diasah nanti ya tajam, tapi tidak boleh untuk udhiyah. Kemudian yang kesembilan, harus sampai mengalirkan darah di tempat yang benar. Para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama, normal selain onta, itu nyembelihnya di ujung leher. Kambing, sapi itu di sini. Tapi kalau normal untuk onta di pangkal leher, malah leher bagian bawah. Sebenarnya juga nggak disembelih, ditusuk. Alhamdulillah sekali seumur hidup saya pernah nyembelih onta ketika takziah teman saya di Irak. Bapaknya meninggal, kita diajak ke sana, ternyata bapaknya itu jualan onta. 2 hari lagi itu Adha, kita nggak boleh pulang. Nanti aja habis itu Adha baru pulang. Kemudian pas itu Adha, kaget saya dia mengeluarkan onta, ngasih contoh kepada kita cara menghilangkan nyawanya. Dengan cara apa? Diikat salah satu kakinya yang depan. Kalau diikat itu onta nggak bisa nendang. Salah satunya diikat, ditekuk, diikat, nanti nggak bisa nendang. Nggak bisa nendang, tapi bisa gigit. Nyebelnya itu Pak, hati-hati. Pertama teman saya, karena terbiasa ya, wah sempurna Bang, tetap wah ditusuk pakai pisau agak panjang, serap, geser dikit, kemudian ditarik. Keluarannya ngocor sekitar 5 menit, dia kemudian mulai agak sempoyongan, pingsan, jatuh. Kok kayaknya gampang banget, saya kemudian dikasih, nih, bagian kedua kamunan. Saya redukan, pertama kali seumur hidup. Tapi kayaknya caranya gampang deh, bener. Kayak coba, ternyata bisa. Sempat agak lompat-lompat gini karena memang kakinya cuma 3 yang standby di tanah. Tapi alhamdulillah berhasil. Yang apes teman saya yang kedua, memang gak ditendang, digigit Pak. Gigit kepalanya. Dan onta itu kan besar ya, apalagi lidahnya itu kan kuat. Onta itu mampu memakan duri. Jadi kalau dikasih makan yang biasa-biasa saja, entah kenapa dia nanti kayak gelisah. Dia nyari makanan yang keras-keras, yang tajam-tajam. Ya karena Allah mendesain lidah itu tebal kuat, ya kalau nggak digunakan memang gimana? Paham ya? Jadi onta gelisah itu bukan karena apa-apa, atau karena dia memang ingin cari kondisi sesuai dengan normalnya. Sedangkan yang ketiga, kalau kondisi tidak normal, maka dihukumi bukan nyembelih tapi dirubah jadi berburu. Misalnya kasus sapi lari nyemplung ke sumur, kepalanya di bawah, bokongnya di atas. Kalau bapak mempersulit diri, harus diangkat dulu. Setiap diangkat makin masuk, semakin diangkat makin masuk, makin sampai isya baru selesai. Susah. Maka hilangkan nyawanya dengan dirubah niatnya berburu. Di bokongnya itu tusukin aja pakai golok. Sampai darahnya kemudian banyak yang keluar, dia nanti lemas atau bahkan mati, baru kemudian diangkat. Paham ya? Ada kondisi di mana normal, ada kondisi tidak normal, dirubah jadi berburu. Kemudian yang ke-10, posisi yang terputus dalam penyembelihan. Syekh bin Baz membagi posisi terputus dalam penyembelihan itu 3. Yang pertama sempurna, kalau yang putus itu tenggorokan, kerongkongan, dan 2 umpan leher. Di bawahnya itu putus tenggorokan, kerongkongan, 1 umpan leher. Yang dikatakan bisa diterima dan termasuk sah. Kalau yang putus cuma tenggorokan dan kerongkongan. Yang ketiga ini biasanya pelakunya siapa? Mungkin pemula. Anak muda belum pernah membeli sapi, dikasih pisau untuk membeli sapi. Yang dipotong, yang putus cuma kerongkongan dan tenggorokan, 2 uratnya nggak ada yang putus. Tetap sah kata Syekh bin Baz. Paham ya? Karena memang biasanya penentunya itu bukan uratnya, tapi malah kerongkongan dan tenggorokan. Cuma kalau melihat idealnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, 4-4-nya putus, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 uratnya. Yang terakhir mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan.
adalah apa hukumnya makan-makan ketika setelah menyembelih. Saya katakan tergantung bentuknya. Kalau yang makan-makan itu seluruhnya, baik yang kerja atau tidak, berarti makan ini sedekah, boleh. Makanya ketika kita menyembelih ada anak kecil, kok belum bawa satenya, belum bawa makanannya, kita udah makan belum, ambil sate sana, ambil gulai sana. Padahal dia nggak ikut kerja, makanya sudah kok boleh. Tapi kalau kemudian yang menikmati masakan dari itu cuma yang bekerja, terkesan mereka ada jagalnya, bekas itu ada rupanya, malah nggak boleh. Paham ya? Demikian yang bisa saya